Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita dan hari-hari kita sepanjang satu hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Hagai, pasal 2 ayat 8, demikianlah dikatakan, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi atau situasi umat Allah, yaitu umat Israel, yang hidup di dalam pembuangan, mendapatkan sukacita, yaitu kembali atau terbebas dari tanah pembuangan, dan kembali ke tanah Yerusalem dengan sukacita. Namun sukacita itu kembali menjadi suatu trauma ketika mereka harus melihat kondisi Yerusalem yang tinggal puing-puing, yang telah rata dengan tanah, maka diperlukan suatu proses pemulihan kembali. Maka pemulihan inilah yang sedang terjadi di dalam kondisi kehidupan umat Allah, yaitu bangsa Israel yang baru kembali dari tanah pembuangan Babel ke Yerusalem. Maka mereka memulai pembangunan, memulai pembenahan diri. Mereka membangun rumah-rumah mereka, mereka membangun kebun, mereka membangun tempat pekerjaan mereka. Tetapi ada suatu hal yang tidak mereka sentuh, atau mereka meragukan atau pesimis untuk membangun, yaitu rumah Tuhan atau bait Allah. Mereka mengatakan tidak mungkin kita membangun bait Allah dengan situasi yang baru, memulihkan diri. Maka tidak ada yang berpikir untuk memulai pembangunan bait Allah. Karena mereka berhitung-hitungan secara logika, mereka tidak memiliki modal yang cukup, mereka tidak memiliki tenaga atau keuangan atau harta yang bisa mereka serahkan atau berikan. Sehingga tidak seorang pun yang mau memulai. Maka kehidupan umat Allah itu hidup di dalam rasa ketakutan, bahkan pesimis untuk membangun rumah Tuhan. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Ketika kita hendak melakukan suatu hal yang baik, suatu hal yang mau memberikan suatu proses pembangunan di tengah-tengah keimanan kita, baik itu pembangunan gereja, rumah ibadah, bahkanlah untuk membangun spiritual kerohanian umat, kita sering ragu untuk menyatakan kita siap. Karena kita selalu berhitung-hitungan dengan matematika kita, dengan logika kita, dari mana, bagaimana mengadakan biaya pendanaannya. Maka kesulitan-kesulitan inilah yang membuat kita pesimis untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan beriman kita. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak bekerja. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Padahal kita hendaknya percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk mengadakan apa yang tidak ada. Maka siapapun kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan kepercayaan, baik itu sebagai panitia atau sebagai orang-orang yang bisa mengumpulkan pundi-pundi untuk melakukan suatu pembangunan di tengah-tengah persekutuan kita, baik itu di tengah gereja kita, maka pakailah hidupmu sebagai suatu tanggung jawab yang dapat dipercayakan kepada kehidupan kita.
Maka jangan pernah berhitung-hitungan dengan apa yang kamu punya. Tetapi mari kita berhitung-hitungan dengan apa yang Tuhan sudah berikan sebagai berkatnya. Maka di sini Tuhan mau mengatakan kepada kita melalui firman Tuhannya, Aku akan menggoncang segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ini mau mengatakan Tuhan akan memakai kuasanya untuk menggerakkan setiap orang, untuk membuka diri, membuka hati, bahkan membuka dompetnya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena itu lihat, Tuhan tidak diam. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan jalan terbaik bagi kehidupan kita. Tetapi ini harus betul-betul untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk supaya nama kita terukir besar, nama kita menjadi nama yang disanjung-sanjung, bukan itu. Ketika kita mampu menanggung-jawabi atau kita bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan kita, sebagai apapun kita di tengah-tengah gereja kita, maka pakailah hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan akan membukakan setiap hati. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang tidak mungkin bagi pikiran kita, itu mungkin bagi Allah. Maka di sini kita mau diarahkan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika kita berjalan dan bekerja untuk Tuhan. Maka yakinkanlah bahwa hidup kita pasti akan diberkati dan dituluskan oleh Tuhan karena kita murni untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Maka berikan hidup kita hanya untuk kebaikan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan pikiran kami, tidak mengandalkan harta kami, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang begitu kaya, berkuasa, sehingga apapun yang dapat kami lakukan jika Engkau telah memilih kami dan memakai hidup kami sebagai pelayan-Mu, pakailah kami seturut dengan kehendak. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya di dalam menjalani kehidupan, baik di rumah tangga, baik anak-anaknya, dan baik di dalam pekerjaannya. Biarlah mereka melakukannya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup untuk pemujian bagi nama-Mu yang kudus. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah, Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.